Shalom, pada saat ini kita sudah masuk di dalam pembacaan renungan firman Tuhan dari 2 Tawarikh pasal 34, 35 dan 36. Kita membaca dari pasal 34. Di situ menceritakan bahwa seorang anak kecil yang bernama Yosia, yang pada umurnya 8 tahun dia terpilih untuk menjadi seorang raja atas Yerusalem, dan pemerintahannya 31 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti bapa leluhurnya, yaitu Raja Daud pada zamannya. Dan Yosia pun mengikuti hal yang sama. Dia mencari Allah dengan segenap hati, dan dia sungguh-sungguh mengerjakan tanggung jawabnya sebagai seorang raja. Bahkan dikatakan Yosia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, patung-patung tuangan, mesbah-mesbah Baal, semuanya dirobohkan. Pedupaan-pedupaan dan tiang-tiang berhala semua dihancurkan. Semuanya itu dihamburkan di atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala saat itu. Puji Tuhan, saudara. Di dalam masa pemerintahan Yosia pada zaman itu, ketika dia sudah mati, dia digantikan oleh anaknya yang bernama Raja Yoahas. Yoahas terpilih pada usia 23 tahun dan dia memerintah hanya 3 bulan, saudara. Karena apa? Dia melakukan kejahatan di mata Tuhan. Dan dia digantikan oleh saudaranya juga, yaitu anak Yosia yang bernama Yoyakim pada usia 25 tahun, dan dia masa pemerintahannya 11 tahun. Dan dia juga sama melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Setelah Yoyakim digantikan oleh anaknya, yaitu Yoyakin. Yoyakin diangkat menjadi raja pada usia 18 tahun dan hanya memerintah selama 3 bulan 10 hari. Karena dia juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Setelah itu digantikan lagi pasal 36. Di situ dikatakan digantikan oleh Raja Zedekia pada usia yang ke-21 tahun, dan juga dia memerintah 11 tahun, tetapi sama melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena itu Tuhan murka atas bangsa Israel di Yerusalem, karena Tuhan menajiskan Yerusalem. Tuhan telah mengirim setiap utusan-utusan untuk mengingatkan bangsa itu, tetapi bangsa itu tidak mengindahkannya. Bahkan mereka mengolok-olok nabi Tuhan, bahkan menghinanya. Firman Tuhan tidak diindahkan. Padahal Tuhan sayang kepada umatnya, tetapi mereka tidak mengindahkan Tuhan sendiri. Akhirnya, singkat cerita, Tuhan membangkitkan orang Kasdim untuk memerangi mereka, merobohkan tembok Yerusalem yang sudah dibangun dengan luar biasa, tetapi dirobohkan, dan setiap puri-puri yang indah di kota itu dan setiap perabotan-perabotannya diangkut semuanya ke Babel oleh orang-orang Kasdim ketika itu. Dan semua orang-orang yang sudah tua sampai yang muda sekalipun, semuanya diangkut ke Babel untuk dijadikan budak, saudara. Demikian juga kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan dalam pasal 34, 35 dan 36 ini. Kita belajar tentang Yosia,
raja yang takut akan Tuhan sekalipun dia masih kecil. Tetapi dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan, berjalan dengan kehendak Tuhan. Dikatakan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka semuanya, apapun yang dia lakukan tetap mengandalkan Tuhan. Dia dibuat Tuhan berhasil, bahkan namanya pun tercatat di ratapan. Sungguh luar biasa saudara, Yosia menjadi panutan buat kita, supaya Yosia juga ada Yosia yang baru di dalam setiap kita hamba-hamba Tuhan juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.